mengenang Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan bin Nur Khatim Sidogiri. Tanggal 25 Syawal tepat hari wafatnya Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri. Dulu saat saya masih di pondok, haul beliau selalu diperingati hanya melibatkan santri yang di dalam dengan nasi talaman layang tampan yang diantarkan ke daerah kotakan santri sebagai ciri khasnya. Kami semua para santri pasti bahagia mengikuti acara haul beliau hingga selesai, karena di malam itu kami bisa makan gratis dengan aneka lauk pauk menu restoran. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan lahir pada tahun 1862 Masehi silam. Beliau merupakan salah satu cucu keempat Mbah Sayyid Sulaiman. Karena hidup dan besar di lingkungan pesantren, Kiai Nawawi sudah tidak asing lagi dengan ilmu-ilmu keagamaan sejak kecil. Apalagi sang ayah Kiai Haji Nur Salim bin Nur Khatim dengan setia selalu membimbing dan mengarahkan Kiai Nawawi. Dari Bangkalan sampai Mekah Al-Mukarramah, kehidupan Kiai Nawawi muda dipenuhi dengan rihlah ke beberapa pesantren untuk mencari ilmu. Mekah Al-Mukarramah juga tak luput dari pijakan beliau dalam proses pencarian ilmu. Pesantren pertama yang menjadi oase Kiai Nawawi dalam mengarungi lautan ilmu adalah pesantren Syekhona Holil Bangkalan, Madura. Syekhona Holil dan Kiai Nawawi sebenarnya masih tergolong sanak famili. Dalam satu versi, beliau berdua merupakan cicit Kiai Asror bin Abdullah bin Sulaiman Bangkalan. Bujuk Asror bujuk Langgundi, cucu Sayyid Sulaiman yang bertempat tinggal di Bangkalan, Madura. Orang Madura biasa menyebut hubungan sanak antar cicit ini dengan dupopoh, dua pupu kelanjutan dari sepupu. Selain nyantri di Bangkalan, Kiai Nawawi juga pernah mencecap ilmu agama di negara tempat lahirnya Islam, Arab. Di Mekah beliau mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan Islam dengan rajin dan tekun. Konon Kiai Nawawi nyantri di Mekah selama 3 tahap. Pertama, Kiai Nawawi ditemani oleh Kiai Haji Syamsul Arifin Situbondo. Setelah itu beliau kembali ke Sidogiri. Namun tak lama kemudian Kiai Nawawi kembali ke Mekah karena merasa ilmunya belum cukup, dan karena saat itu masih ada kakaknya, Kiai Bahar, yang menjadi pengasuh pesantren Sidogiri. Kiai Nawawi kembali lagi ke Mekah setelah diberi pertanyaan oleh sang kakak dan beliau tidak bisa menjawabnya. Kiai Nawawi kembali ke Mekah seraya bersumpah tidak akan pulang selagi belum bisa mengalahkan kakaknya. Kiai Nawawi baru pulang dari Mekah setelah diminta untuk meneruskan estafet ke pengasuhan pesantren Sidogiri karena sang kakak, Kiai Bahar, telah berpulang ke rahmatullah. Pagi itu Jumat 25 Syawal 1347 Hijriah, ada tamu yang bermaksud mengundang Kiai Nawawi untuk melaksanakan sholat jenazah. Beliau mengatakan pada tamu tersebut untuk menunggunya sebentar. Lalu Kiai Nawawi masuk ke mihrabnya. Lama menunggu Kiai Nawawi tak kunjung keluar. Santrinya juga menyangka Kiai Nawawi masih melaksanakan sholat duha. Beliau memang istiqomah melaksanakan sholat duha sebelum membuka pengajian di surau. Lama berselang, Kiai Nawawi juga tak kunjung keluar. Akhirnya salah satu santri memberanikan diri untuk mengintip dari celah lubang kunci. Dilihatnya Kiai Nawawi masih sujud. Karena masih tak kunjung keluar, akhirnya santri tadi mengintipnya dan melihat dari mulut Kiai Nawawi keluar busa. Itu pun masih dalam keadaan sujud. Ternyata Kiai Nawawi memenuhi panggilan Sang Kholik dalam keadaan sujud. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kejadian unik saat jenazah Kiai Nawawi dimandikan. Air yang dibuat memandikan jenazah beliau tidak sampai jatuh ke tanah, karena orang-orang yang hadir berebut menadahinya untuk dibawa pulang karena yakin air tersebut mengandung berkah. Semoga kita selalu diberi hati cinta ulama dan para guru-guru kita,
serta barokah ilmunya. Amin Allahumma amin.